Saudara, di tengah polemik di publik, DPR tetap mengetuk palu pengesahan revisi Undang-Undang TNI. Demonstrasi berbagai kalangan terjadi di berbagai pihak. Namun karena undang-undang telah disahkan, kini jalan menggugat aturan itu berada di Mahkamah Konstitusi. Dinamikanya akan kami bahas dalam catatan Kompas TV berikut ini. Undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Di tengah polemik, DPR tetap mengesahkan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Kamis lalu. Ketua DPR Puan Maharani menegaskan, proses pembentukan revisi Undang-Undang TNI tetap mempertahankan supremasi sipil. Puan juga berjanji, DPR siap menjelaskan kepada para mahasiswa terkait hal-hal yang dirisaukan atas perubahan itu. Jadi kami berharap dan menghimbau adik-adik mahasiswa yang saat ini mungkin masih belum mendapatkan penjelasan atau keterangan yang dibutuhkan, nanti kami siap untuk memberikan penjelasan bahwa apa yang dikhawatirkan, apa yang dicurigai, bahwa ada berita-berita yang kemudian revisi Undang-Undang TNI ini tidak akan sesuai dengan yang diharapkan, insya Allah tidak. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin juga menyebut tidak ada dui fungsi militer dalam Undang-Undang TNI yang disahkan DPR. Menhan juga membantah isu adanya wajib militer bagi warga sipil. Tidak ada di fungsi di Indonesia lagi. Jangankan jasa arwahnya pun udah nggak ada. Ya. Unjuk rasa menentang pengesahan revisi Undang-Undang TNI terjadi di sejumlah daerah. Di Bandung, aksi massa yang tergabung dari beberapa universitas mencoba masuk ke dalam gedung DPRD untuk menyampaikan aspirasi. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, aksi mahasiswa menolak pengesahan RUU TNI berlangsung ricuh. Peserta aksi yang mau memasuki gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah dihalau polisi. Koalisi masyarakat sipil juga menentang pengesahan RUU TNI di DPR. Mereka menilai revisi Undang-Undang TNI memuat pasal bermasalah dan berpotensi mengancam supremasi sipil. Dari berbagai pihak sudah menyatakan penolakannya sejak minggu lalu. Masih banyak pasal yang bermasalah di sana, di mana diduga akan mengembalikan militer atau ABRI terhadap jabatan-jabatan aktif di sipil yang diduga akan mengancam supremasi sipil. Dan juga kami menyayangkan proses yang tidak transparan, Namun demonstrasi penolakan mahasiswa diwarnai tindakan represif aparat. Saat polisi memaksa masa aksi demo tolak revisi Undang-Undang TNI untuk mundur dari area depan gedung DPR MPR RI. Seorang pria yang mengaku pengemudi ojek online diduga dikeroyok sejumlah anggota polisi karena dituding sebagai mahasiswa. Ini bang, gue terangin bang. Pas udah pada pas semua kan gue masih di sini tuh. Gue kira gue nggak kena, banyak kena juga. Dibilang gue mahasiswa. Padahal bukan. Oh, lu tukang parkir itu? Bukan, gue ojol. Oh, ojol bang. Ojol. Gue ojol kayak cuman karena baterai gue habis, gue nggak ada PB, ya udah di sini. Oh, iya. Yang juga jadi sorotan dalam rentang waktu pengesahan aturan itu, terjadi pula teror terhadap wartawan Tempo yang berturut-turut menerima paket berisi 6 bangkai tikus serta sebelumnya berisi kepala babi. Berbagai penolakan terus disuarakan publik terhadap revisi Undang-Undang TNI. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas membantah pembahasan revisi Undang-Undang TNI berlangsung kilat dan menegaskan publik bisa menguji Undang-Undang TNI ke Mahkamah Konstitusi jika menolak pengesahan aturan baru itu. Karena itu berikan kesempatan kepada pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang TNI yang baru disahkan kemarin. Kemudian biarkan dia akan diuji apakah benar bahwa kekhawatiran itu memang sesuatu yang mendasar untuk dilakukan atau tidak. Undang-undang ini dulu saya yang menginisiasi waktu di Badan Legislasi. Itu tahun 2024. Tidak jadi waktu itu karena memang pemerintah belum menyelesaikan DIM-nya. Karena itu menjadi carry over. Kalau teman-teman bilang nggak ada pembahasannya kilat, kemudian yang kedua tidak ada komunikasi sama sekali, Mbak. Itu dari periode sebelumnya.
7 mahasiswa Universitas Indonesia mengajukan uji formil atas Undang-Undang TNI yang baru disahkan pemerintah pada Kamis lalu. Karenanya ujian kearifan Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir konstitusi kini sedang diuji dalam mengadili permohonan uji formil dalam polemik revisi Undang-Undang TNI. Tim Liputan, Kompas TV. Setelah DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Ketua DPR Puan Maharani menyebut perubahan hanya mencakup 3 poin utama yang telah disepakati dalam pembahasannya, Saudara. Perubahan pertama ini terdapat pada pasal 7 yang mengatur tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang, Saudara. Sebelumnya jumlah tugas pokok dalam operasi militer selain perang sebanyak 14, namun kini bertambah menjadi 16 tugas, Saudara. Penambahan itu meliputi membantu dalam upaya menanggulangi ancaman pertahanan siber, serta melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri. Pelaksanaan operasi militer selain perang yang sebelumnya harus ada keputusan politik via DPR, kini bisa langsung lewat jalur eksekutif. Diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Poin kedua, Saudara, berkaitan dengan pasal 47 yang mengatur tentang penempatan prajurit aktif pada kementerian dan juga lembaga negara, Saudara. Sebelumnya prajurit aktif hanya dapat menduduki jabatan di 10 kementerian lembaga, kini menjadi 14 institusi, Saudara. 4 institusi tambahan yaitu Badan Keamanan Laut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan juga Kejaksaan Agung. Perubahan ketiga terdapat pada pasal 53 yang memberikan ataupun yang berkaitan dengan usia pensiun prajurit, Saudara. Dalam revisi ini, masa dinas keprajuritan mengalami penyesuaian. Jika sebelumnya perwira TNI pensiun pada usia 58 tahun dan bintara serta tamtama pada usia 53 tahun, maka masa pensiun tersebut kini mengalami penambahan sesuai dengan jenjang kepangkatan. Khusus untuk perwira tinggi bintang 4, batas usia pensiun paling tinggi 63 tahun dan juga dapat diperpanjang maksimal 2 kali sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan keputusan presiden. DPR mengesahkan rancangan Undang-Undang TNI menjadi undang-undang di tengah penolakan sejumlah kalangan, termasuk mahasiswa, Saudara. Aksi penolakan didasari kekhawatiran kembalinya difungsi ABRI di era Orde Baru. Meski DPR memastikan pengesahan Undang-Undang TNI ini dilandasi semangat supremasi sipil, pengawasan kolektif publik terhadap peran dan juga fungsi TNI sangat diperlukan, Saudara. Memastikan supremasi hukum dan juga supremasi sipil adalah amanat reformasi yang harus dikawal bersama. Kebebasan berpendapat dan juga berdemokrasi secara bertanggung jawab harus tetap ada. Trauma masa lalu akan rezim otoriter dan juga represif harus jadi pelajaran berharga bangsa ini. Kesejahteraan masyarakat bisa dicapai dengan tata kelola negara yang baik, akuntabel, dan juga menjaga kedaulatan hukum, bukan dengan cara kekerasan dan anti-demokrasi. Undang-Undang TNI sudah disahkan dengan argumentasi pihak pro dan juga kontra. Pihak yang menolak bisa mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Kearifan Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir konstitusi sedang diuji. Mensejahterakan bangsa dan juga menjaga kualitas demokrasi bukanlah dua hal yang bertolak belakang, apalagi harus dibenturkan. Keputusan Mahkamah Konstitusi final dan juga mengikat. Hormati dan pedomani dalam spirit demokrasi dan keadilan. Demikian catatan Kompas TV, sampai jumpa pekan depan.
Usai jeda di Kompas Petang, Saudara, kami hadirkan informasi terkait dengan tim Satgas Kops TNI Abema Kogab Wilham 3 mengevakuasi jenazah guru yang menjadi korban KKB di distrik Anggruk, Kabupaten Yahuk.